Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yanto Mulyanto, akan menyampaikan rencana aksi perubahan peningkatan produktivitas hasil pertanian. Pendahuluan, penyuluh pertanian adalah individu yang berperan dalam memberikan bimbingan, informasi, dan pengetahuan kepada petani atau masyarakat pertanian untuk meningkatkan produksi, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian. Penyuluh pertanian sebagai seorang ASN harus mampu mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, mengenal tugas dan fungsi ASN, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Menurut Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022, tugas Dinas Pertanian adalah membantu Bupati Cirebon dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala daerah. Visi misi Kabupaten Cirebon, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Kabupaten Cirebon agamis, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Kabupaten Cirebon yang senantiasa memberikan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kabupaten Cirebon maju, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, cara menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Renstra Dinas Pertanian, isu dan permasalahan di bidang pertanian adalah masih rendahnya kesejahteraan petani, sehingga kesejahteraan petani perlu ditingkatkan. Rendahnya kesejahteraan petani
karena rendahnya produksi pertanian yang diakibatkan terbatasnya pemanfaatan sarana produksi yang berkualitas, belum optimalnya ketersediaan prasarana produksi pertanian, rendahnya adaptasi teknologi di sektor pertanian, belum optimalnya penerapan pertanian berkelanjutan, rendahnya fungsi kelembagaan petani, terbatasnya jaringan pemasaran hasil pertanian, belum optimalnya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan rendahnya kemampuan permodalan petani. Rencana dan strategi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Tujuan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, sasaran meningkatnya produksi sektor pertanian, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Strategi peningkatan indeks pertanaman, arah kebijakan mendorong rehabilitas jaring irigasi tersier, pengembangan sumber daya genetik hewan dan tanaman komunitas unggul pertanian di Kabupaten Cirebon, subsidi benih unggul untuk petani di wilayah LP2B, revitalisasi pengembangan mangga gedong hijau, melakukan pengembangan para bibitan ternak dan optimalisasi inseminasi buatan, peningkatan kualitas dan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian yang ramah lingkungan, meningkatkan frekuensi penyuluhan, mendukung pertanian ramah lingkungan, memperbaiki kerjasama dengan balai penelitian serta pihak akademisi, melakukan kajian yang berkaitan dengan sektor pertanian, mendorong upaya transfer iptek menuju pertanian terpadu dan berkelanjutan, membangun sistem pertanian berbasis teknologi informasi, menyiapkan generasi milenial sebagai kader petani milenial, meningkatkan koordinasi pemanfaatan sumber air lintas kabupaten, meningkatkan koordinasi untuk perbaikan, rehabilitasi sodetan aliran air, pengerukan sungai, dan saluran irigasi untuk berfungsi optimal, menyiapkan long storage, damparit, dan embung sebagai tandon air, mendorong penggunaan benih varietas umur pendek dan tahan terhadap banjir dan kekeringan, menyiapkan subsidi premi asuransi usaha tani padi untuk petani di wilayah LP2B, menguatkan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan sektor pertanian untuk menyusun dan menerbitkan regulasi pendukung dalam sistem pemasaran hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan, menyiapkan peraturan daerah dan kepala daerah untuk mendukung pengembangan sektor pertanian Kabupaten Cirebon, meningkatkan pengawasan peredaran hewan, tanaman, dan bahan asal hewan atau tanaman, meningkatkan penerapan praktik budidaya, pengamanan pasca panen, dan pengolahan secara baik, good agricultural practice, good handling practice, dan good manufacturing practice. Rencana hasil kerja P3K. Yang pertama, pengenalan PTT Padi Sawah, tujuan kinerja anggota kelompok tani, indikator pencapaian, meningkatnya jumlah anggota kelompok tani yang mengetahui pakai teknologi PTT Padi Sawah. Yang kedua, download varietas unggul baru Inpari 32, Inpari 33, dan Inpari 48. Tujuan kinerja anggota kelompok tani, indikator pencapaian, meningkatnya jumlah anggota kelompok tani yang menerapkan varietas unggul baru. Yang ketiga, demonstrasi cara membuat pestisida nabati dan pupuk organik cair. Tujuan kinerja anggota kelompok tani, indikator pencapaian, meningkatnya jumlah anggota petani yang menerapkan pestisida nabati dan pupuk organik cair. Yang keempat, melakukan pendataan luas lahan setiap anggota kelompok tani untuk penyusunan ERTKK pupuk bersubsidi. Tujuan kinerja anggota kelompok tani,
Indikator pencapaian tersusunnya ERDKK pada setiap kelompok tani dengan dosis yang sesuai dengan rekomendasi Badan Litbang Pertanian. Yang kelima, melaksanakan bimbingan teknis gerakan pengendalian OPT mangga. Tujuan kinerja anggota kelompok tani, indikator pencapaian menurunkan intensitas serangan populasi OPT serta kerugian secara ekonomis dampak dari serangan OPT. Yang keenam, pengawalan dan pendampingan petani dalam mengakses permodalan ke lembaga keuangan. Seperti program kredit usaha rakyat, indikator pencapaian meningkatkan permodalan skala usaha tani dan pendapatan petani. Yang ketujuh, pengawalan dan pendampingan budidaya padi ramah lingkungan. Anggota kelompok tani meningkatnya pemahaman teknis budidaya padi ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Yang kedelapan, peningkatan indeks pertanaman dari 2 kali tanam menjadi 3 kali tanam dengan palawija atau hortikultura yang ditanam di musim tanam ketiga. Tujuan kinerja anggota kelompok tani, indikator pencapaian meningkatnya jumlah tanam dan panen dalam satu areal pertanian. Yang kesembilan, peningkatan kelas kemampuan kelompok tani, kelompok ternak, dan kelompok wanita tani. Tujuan kinerja anggota kelompok tani, indikator pencapaian meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani dan berfungsinya kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Yang ke-10, pendampingan kegiatan panen dan pasca panen untuk menurunkan kehilangan hasil panen. Tujuan kinerja anggota kelompok tani, indikator pencapaian menurunnya kehilangan hasil akibat penanganan panen dan pasca panen yang tidak tepat atau tidak sesuai anjuran. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.